7 sifat mental lemah yang perlu ditinggalkan. Secara tidak sadar banyak dari kita yang ternyata memiliki mental yang lemah walaupun sudah memasuki usia dewasa. Faktor yang menyebabkan seseorang memiliki mental yang lemah pun bisa dipengaruhi oleh banyak hal seperti lingkungan, tempat tinggal, pola pikir yang melekat dari kecil, kurangnya pengalaman, hingga perlakuan yang didapatkan dari keluarga sejak kecil. Untuk itu, dalam meraih kesuksesan baik dalam berkarir atau berbisnis, hal-hal seperti skill, hoki, uang, latar belakang pendidikan, atau wawasan saja tidak cukup. Mental yang kuat juga memainkan peranan yang besar dalam menyukseskan setiap jalan dan rencana yang ingin dilakukan dan goal yang ingin dicapai. Tidak ada kata telat untuk belajar dan memperbaiki diri. Jadi, jika kamu ingin tahu apakah kamu bermental lemah dan ingin memperbaikinya, berikut 7 tanda mental lemah dan tips menghilangkannya. Sifat atau kebiasaan ini biasanya timbul karena kamu terlalu sering membiarkan orang lain mengatur dan mengarahkan arah hidupmu. Kebiasaan membiarkan orang lain menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kamu akan membuatmu menjadi ragu untuk memilih pilihanmu sendiri. Jika ini terus berlanjut, kebiasaan ini akan menjadi perilaku ketergantungan yang nantinya akan merugikanmu di masa depan. Cara memperbaiki hal-hal seperti ini bisa dimulai dari hal kecil, contohnya dengan mencoba melakukan apapun sendiri, seperti pergi belanja sendiri, seperti nonton film sendiri. Apakah kamu merasa akhir-akhir ini kamu tidak bisa melakukan apapun jika orang lain tidak menyuruh atau melakukannya untukmu? Kalau iya, itu artinya kamu sudah memasuki tahap perilaku ketergantungan yang berlebihan. Jika ini terus dibiarkan, sifat ketergantungan berlebihan yang kamu alami saat ini bisa pelan-pelan merusak kepercayaan dirimu, sehingga bisa menyulitkanmu dalam mencari kerja dan bersosialisasi. Nah, cara menghilangkan sifat ketergantungan yang berlebihan ini adalah dengan mencoba melakukan segala aktivitas sehari-hari sendiri sebisa mungkin. Attention seeker atau pencari perhatian adalah perilaku seseorang yang akan menggunakan berbagai cara agar bisa diperhatikan dan diakui. Biasanya kebiasaan ini dimiliki oleh orang-orang yang memang terbiasa menjadi pusat perhatian, baik itu dari segi visual, latar belakang keluarga, atau kemampuannya. Biasanya orang-orang yang memiliki tanda-tanda ini akan melakukan hal yang bahkan tidak penting sama sekali hingga bisa merugikan dirinya sendiri hanya untuk sebuah perhatian atau pengakuan. Langkah awal yang bisa dilakukan demi mengurangi perilaku ini bisa dengan mencoba liburan atau traveling sendiri, di mana kamu hanya membutuhkan dirimu sendiri dalam menyelesaikan masalah yang kamu temukan selama traveling. Julukan susah move on seringkali diberikan kepada mereka yang baru putus dan belum memiliki pacar. Padahal, sebenarnya, susah move on itu tidak hanya seputar masalah percintaan saja. Orang yang susah move on artinya, dia orang yang sulit melepas kenangan buruk, sulit memaafkan, dan tidak menyukai perubahan. Jika kamu atau ada orang terdekatmu yang memiliki sifat seperti ini, langkah awal yang bisa dilakukan untuk menghilangkan sifat ini sedikit demi sedikit adalah dengan banyak bercerita kepada sahabat, keluarga, atau orang yang dipercaya bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dialami. Jadi kita tidak memiliki mental yang lemah. Mudah menyerah adalah sekian dari banyaknya dampak negatif yang timbul karena kurangnya kepercayaan diri. Biasanya sifat mudah menyerah timbul karena tekanan baik dari lingkungan atau pekerjaan yang terlalu berlebihan. Untuk itu, dukungan dan nasihat adalah salah satu hal penting untuk membuat orang-orang yang mudah menyerah kembali semangat dan optimis dalam menjalani apa yang sudah direncanakannya. Jika kamu merasa kamu tipe yang seperti ini, cara mudah yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan sifat ini adalah menerapkan komitmen bahkan pada hal sekecil apapun.
Sulit mengontrol emosi biasanya akan membuatmu melakukan hal yang impulsif atau tiba-tiba tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Seperti berbicara yang bisa menyakiti orang lain sampai berbelanja hal yang tidak penting hanya karena bosan. Kesulitan mengontrol emosi juga bisa timbul karena stres dan beban kerja yang berlebihan, lingkungan yang toksik, dan gaya hidup yang tidak sehat. Bisa sangat merugikan diri sendiri. Salah satu hal mudah yang bisa kamu lakukan untuk masalah seperti ini adalah mencoba mencari informasi tentang anger management di internet, pergi konsultasi. Dendam merupakan salah satu sifat kurang baik, di mana biasanya orang pendendam akan selalu mengingat keburukan atau kejahatan orang lain dan sering memiliki niatan untuk membalas kejahatan orang tersebut. Jika memiliki sifat mental lemah tersebut, kamu perlu mendekatkan diri dengan Tuhan, banyak berdoa, dan belajar memaafkan. Ingat, dendam hanya akan membuatmu penuh dengan kedengkian.